Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayol ikhwah a'azzakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam dan nikmat iman. Dan kita melanjutkan kajian kita, yaitu tafsir surat Al-Alaq. Allah Ta'ala berfirman, Qul a'udhu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idha waqab wa min syarri naffathati fil uqad wa min syarri hasidin idha hasad. Qul a'udhu birabbil falaq. Katakan, aku berlindung kepada Rabbul Falaq. Rabb artinya pencipta, pemilik. Al-Falaq artinya cahaya subuh. Atas pendapat yang sahih. Min syarri ma khalaq, dari keburukan apa yang telah Allah ciptakan. Dan kemarin kita telah sebutkan ikhwatul Islam a'azakumullah, bahwasanya di antara makhluk-makhluk Allah, ada yang bisa memberikan keburukan kepada manusia. Maka kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan itu. Dan di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah, aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan apa yang Allah ciptakan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dari keburukan apa yang Allah ciptakan, berupa jin ataupun binatang-binatang berbisa dan yang lain-lainnya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari keburukan ghasiq, idza waqab. Apa yang dimaksud dengan ghasiq? Hampir semua ulama tafsir menafsirkan yang dimaksud dengan ghasiq itu malam. Dari keburukan malam apabila ia telah datang. Namun ada dalam sebuah riwayat yang sahih bahwa Rasulullah SAW menafsirkan ghasiq itu artinya bulan. Suatu ketika Rasulullah SAW melihat bulan, kemudian Rasulullah SAW bersabda, ta'awwadhu min hadha, berlindunglah kalian kepada Allah dari ini, itu dari bulan. Fa innahu ghasiqun idza waqab, karena ia adalah ghasiq apabila datang. Namun kata Ibnu Katsir, dua penafsiran ini tidak bertabrakan. Karena ghasiq diartikan malam, dan dikarenakan bulan itu adanya di waktu malam, berarti tidak bertabrakan antara ini dan itu. Kenapa kita diperintahkan oleh Allah untuk berlindung dari malam apabila datang? Sebagian ulama mengatakan ghasiq itu artinya awal malam. Sebutkan dalam hadis bahwasannya di awal malam itu, yaitu ketika matahari terbenam, kata Rasulullah, intasyarat fiha syayatin, itu waktu yang setan-setan itu sedang bertebaran. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan supaya di waktu tersebut jendela rumah ditutup, pintu-pintu ditutup, anak-anak dimasukkan, jangan dikeluarkan. Kenapa? Karena kata Rasulullah, fa inna sa'atun takhtariqu fiha syayatin,
Karena itu adalah saat-saat setan itu sedang bertebaran, ya bergentayangan gitu. Tidak ada satupun rumah yang terbuka pintu atau jendelanya illa dakhalah, kecuali akan dimasuki oleh setan itu. Makanya terkadang kita melihat ada rumah habis maghrib terbuka begitu. Akhirnya banyak setannya, Pak. Jadi angker tuh rumah tuh. Ya. Kenapa? Ya karena itu. Di waktu malam rumah-rumah itu pintu-pintunya jangan dibuka. Diperintahkan oleh Rasulullah SAW supaya di waktu malam itu pintu-pintu ditutup. Bahkan beliau mengatakan kalau kalian melihat apa yang aku lihat, kalian tidak akan berani berjalan sendirian di waktu malam. Kenapa? Karena Rasulullah melihat sesuatu yang tidak kita lihat, Pak. Makhluk-makhluk gaib yang hanya Allah yang Maha tahu. Ya, makhluk-makhluk yang menyeramkan. Hanya Allah yang Maha tahu. Makanya kita disuruh berlindung kepada Allah dari malam. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari keburukan ya ghasid malam idza waqab apabila ia datang. Tapi kenapa Rasulullah SAW menafsirkan gosik itu bulan juga? Di mana Rasulullah SAW melihat bulan purnama, Rasulullah mengatakan, berlindunglah kalian kepada Allah dari ini. Karena inilah yang disebutkan gosik idza waqab. Sebagian ulama menyebutkan bahwa di antara hikmahnya, bahwa bulan, apalagi ketika malam purnama ya, itu gravitasinya kuat. Makanya kan di saat itu air menjadi pasang. Darah pun juga naik. Makanya di pertengahan bulan itu, Pak, ya, orang yang punya darah tinggi biasanya kumat. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan tanggal 13, 14, 15 itu untuk puasa. Tanggal 17-nya untuk berbekam. Kenapa? Karena itu pengaruh bulan itu, Pak. Allahu alam, itu mungkin di antara hikmah-hikmah kenapa Rasulullah SAW menyuruh kita berlindung daripada bulan. Dan Rasulullah menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan ghasid idza waqab itu adalah bulan. Ya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Disebutkan dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani, siapa yang merasa ketakutan ketika di waktu malam, atau ia merasa takut terkena penyakit kikir, atau ia merasa takut terkena penyakit pengecut, maka hendaklah ia memperbanyak mengucapkan subhanallahi wa bihamdih. Hendaklah ia memperbanyak ucapan apa? Subhanallahi wa bihamdih. Jadi kalau di waktu malam kita ketakutan, ya, maka disuruh oleh Rasulullah SAW di sini ya untuk memperbanyak ucapan ini, Pak. Subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahi wa bihamdi. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari keburukan ghasid itu malam, idza waqab apabila ia telah datang. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Dan dari keburukan para wanita-wanita yang meniup, nafasat itu meniup-niup, fil 'uqad pada buhul-buhul. Maksudnya siapa? Para penyihir. Karena di zaman dahulu itu kebanyakan penyihir itu dari kalangan wanita. Makanya Allah mengatakan dari keburukan para wanita-wanita yang meniup apa? Buhul-buhul. Kalau di Indonesia dukun rata-rata laki-laki. Maka tidak dikatakan ini kan khusus untuk wanita penyihir, laki-laki penyihir nggak masuk dalam ayat ini, nggak, semuanya masuk. Pokoknya semua yang meniup-niup buhul, dan biasanya Pak, buhul itu digunakan untuk apa? Mengikat sihir. Makanya disebutkan dalam hadis dikeluarkan Bukhari dan Muslim ya, Rasulullah SAW disihir dan Rasulullah pernah kena sihir, Pak. Di mana sihirnya itu seakan-akan Rasulullah mendatangi istrinya padahal tidak. Ya. Dan itu terjadi beberapa lama. Sampai kemudian Allah pun mengirim malaikat kepada Rasulullah SAW, malaikat Jibril, memberitahukan tentang bahwa Rasulullah terkena sihir.
dan bahwasanya beliau disihir dengan apa? Bil mushti wal musyatah, yaitu dengan rambut yang jatuh ketika sisiran. Ya. Rambut yang jatuh ketika sisiran itu bisa dijadikan oleh setan untuk jadi apa? Buhul, Pak. Dan bahwasannya buhulnya itu disimpan dalam sebuah sumur. Maka kemudian Rasul pun mengirim beberapa sahabat, di antaranya Ali, Zubair, untuk mengambil buhul tersebut. Iya, diambil buhulnya. Lalu Allah pun turunkan surat Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Dan kebetulan memang buhulnya berjumlah 11. Dan sedangkan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas itu jumlahnya 11. Maka setiap dibacakan satu ayat terputus. Akhirnya Rasulullah pun sehat kembali. Namun kata para ulama, ya, selama Rasul terkena sihir itu wahyu tidak turun. Ya, wahyu tidak turun. Bayangkan, Pak, kalau selevel Rasulullah aja bisa kena sihir, apalagi kita. Makanya kita jangan pede, saya nggak bakalan kena sihir. Bahkan terkadang kita ini nantang sama dukun, ayo sihir saya nggak bakalan kena. Jangan gitu, akhi. Ya, kewajiban kita adalah minta perlindungan kepada Allah. Jangan merasa pede dengan keimanan kita, jangan. Ya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari keburukan wanita-wanita yang meniup-niup ya pada buhul-buhul. Ini sihir yang paling kuat biasanya. Ya. Di mana setannya yang masuk ke dalam tubuh orang yang tersihir itu enggak mau keluar biasanya, kecuali kalau buhulnya itu bisa diambil, ditemukan dan bisa dibakar. Selama buhulnya enggak ketemu, wah itu paling susah, Pak. Ya, paling susah disembuhkan. Beda kalau jinnya itu masuk cuma iseng doang gitu kan. Masuk diruqyah sekali, keluar udah. Tapi kalau udah diikat sampai pakai buhul, wah sulitnya minta ampun. Ya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari keburukan para wanita yang meniup-niup buhul. Ini menunjukkan sihir itu ada. Dan wajib kita yakini akan adanya sihir. Lalu kapan sihir itu ada, Pak? Apakah yang mengajarkan sihir itu Nabi Sulaiman? Tidak. Apakah yang mengajarkan Nabi sihir itu Harut dan Marut? Dan disebutkan dalam ayat yang pernah kita tafsirkannya di dalam surat Al-Baqarah itu, ya. Allah berfirman, ya, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Dan Sulaiman tidaklah kafir, tapi setanlah yang kafir. Merekalah yang mengajarkan sihir. Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babylon, yaitu Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin, dan tidaklah keduanya yaitu Harut dan Marut mengajarkan sihir. Hatta yaqula, sampai keduanya berkata dulu kepada orang yang ingin belajar sihir itu, innama nahnu fitnah, kami ini hanyalah ujian buat kamu. Fala takfur, jangan kamu kafir. Iya. Maka Harut dan Marut ini rupanya, Pak, ujian buat Banu Israel. Siapa yang beriman dan siapa yang tidak beriman. Maka orang yang tetap ngeyel, kata Ibnu Abbas, pengen tetap belajar sihir, maka diajarkan oleh Harut dan Marut mantra-mantranya dan disuruh dia pergi ke suatu tempat, lalu setanlah di sana yang mengajarkan sihir. Makanya ya sihir itu semuanya dari setan memang. Iya. Apapun namanya, bagaimanapun bentuknya, tetap dari setan, Pak. Lalu bagaimana Ustadz ada orang yang bisa mukul dari jauh, gak mempan dibacok, katanya setiap malam Jumat baca ayat kursi 1000 kali. Saya dulu punya teman, Pak, dia cerita ke saya waktu SMA waktu itu, saya bisa memukul dari jauh.
Kok bisa? Emang kamu belajarnya gimana caranya? Kata dia, saya setiap malam Jumat itu baca ayat kursi 1000 kali. Jadi ini nggak mungkin dari setan. Karena yang namanya setan tuh lari dari ayat kursi. Nah, terus kalau bukan dari setan dari apa? Dari malaikat. Masya Allah. Dia mengatakan ini ilmu saya bukan ilmu hitam, tapi ini ilmu putih. Kenapa? Kata dia karena ini berasal dari ayat-ayat Al-Quran. Dia punya keyakinan bahwa setiap ayat itu punya khodam. Iya. Subhanallah, akhi. Kalaulah itu benar, pasti yang pertama kali mempelajarinya siapa? Rasulullah dan para sahabatnya. Dahulu Rasulullah dan para sahabat hampir tiap bulan perang, Pak. Kenapa Rasulullah tidak baca saja ayat kursi 1000 kali? Para sahabat suruh, ayo baca ayat kursi 1000 kali, biar bisa mukul orang dari jauh. Pas perang gak usah pakai apa, tameng gak usah pakai apa, biarin sini. Pas deket pukul dari jauh, mental semuanya. Apa pernah kita mendengar Rasulullah melakukan itu? Tidak ada. Itu semua bantuan dari jin ya. Tapi kau baca ayat kursi, ya kalau ternyata membaca ayat Al-Kursi dengan cara-cara yang diada-adakan dan dengan niat-niat yang bukan karena Allah tapi ingin mendapatkan ilmu kanuragan, jelas pertama dia sudah mengada-ngada suatu ibadah yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan Sufyan Ats-Tsauri berkata, bid'ah lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Bahkan Pak, terkadang ada orang punya kekuatan yang super itu dari surat-surat Pak. Saya punya teman, dia bilang, kalau saya dulu Pak Ustadz, gacuan saya itu alam taro. Saya pernah melawan, itu namanya Nyi Roro Kidul. Itu saya pukul pakai alam taro. Langsung keluar sinar hijau dari kena. Kalah Nyi Roro Kidul sama saya kan. Masya Allah. Iya. Akhirnya apa? Ayat-ayat Al-Quran jadi permainan. Ayat-ayat Al-Quran seharusnya ayat Al-Quran itu liyundziru man kana, untuk memberikan peringatan, menghidupkan hati supaya kembali kepada Allah. Ini untuk main-mainan, pengen punya ilmu kanuragan dan yang lainnya. Bukan untuk itu Al-Quran diturunkan ya akhi azakumullah. Itu semua adalah permainan syaitan ya akhi. Ya, itu bukan sama sekali ilmu putih, semua ilmu hitam. Itu semua berasal dari para jin yang ingin mengelabui manusia. Ikhwatal Islam azakumullah. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari keburukan wanita-wanita yang meniupkan buhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari keburukan orang yang hasad, dengki ketika ia dengki. Ikhwatul iman azakumullah. Apa sih hasad? Hasad itu kata para ulama, yaitu tawalli zawalin ni'mah lil mahsud. Hasad itu artinya dengki. Dia ingin supaya nikmat yang Allah berikan kepada yang ia dengki itu hilang. Iya. Dan orang yang hasad itu matanya bahaya, Pak. Antum tahu sebuah penyakit yang berasal dari pandangan mata yang jahat, namanya apa? Ain. Pandangan mata yang jahat, yang dengki, ain itu bisa menyakiti, Pak. Makanya kata Rasulullah, al-ainu haqqun. Ain itu hak adanya. Iya. Dan terkadang ain yang dimiliki oleh seseorang itu sesuai dengan kekuatannya. Semakin kuat, semakin pengaruhnya berat juga. Makanya pernah saya sebutkan ya, kisah di zaman sahabat dahulu, ada seorang sahabat terkena penyakit ain, Pak. Waktu itu sahabat sedang mandi di padang pasir. Rupanya ada sahabat lain yang melihat
sahabat yang sedang mandi ini. Dan rupanya yang melihat ini pun lupa untuk mengucapkan Masya Allah. Ya. Dia lupa untuk mengucapkan Barakallahu fiik. Akhirnya setelah mandi, sahabat ini pulang ke rumah tiba-tiba langsung sakit panas tinggi, Pak. Rupanya anaknya tahu kalau bapaknya terkena penyakit ain. Lalu ia pun melaporkan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah memanggil orang yang melihatnya tadi. Apa kata Rasulullah? Ala barakta. Kenapa kamu tidak ucapkan barakallah? Kemudian Rasulullah menyuruh dia untuk berwudu. Lalu kemudian dari air wudunya diguyurkan kepada orang yang terkena penyakit ain tersebut, sembuh biiznillah. Nah ini ya akhi a'azakumullah, Allah mengatakan wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan orang yang hasad ketika ia hasad. Soalnya orang yang dengki ketika ia dengki, yang berbahaya bukan cuma perbuatannya, tapi matanya yang tajam pun juga, ya ikhwatul Islam a'azakumullah, bahaya. Antum punya anak cakep, ya, kemudian ada orang hasad ngelihat anak antum, tahu-tahu anak-anak antum ya sakit aja, bisa terjadi. Makanya Rasulullah SAW ya setiap harinya mendoakan Hasan dan Husain dengan doa apa? U'idukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin walammah. Nah itu Pak ya, kalau kita punya anak jangan lupa setiap hari kita bacakan doa itu. Supaya apa? Supaya tidak terkena penyakit apa? Mata yang hasad dan dengki itu ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari keburukan hasad ketika dia hasad. Akhi a'azzakumullah. Kenapa kita diperintahkan oleh Allah berlindung dari orang yang dengki, akhi? Karena orang yang dengki itu ya akhi, ya terkadang dia ingin untuk menghancurkan diri kita. Dengan berbagai macam cara dia lakukan. Bahkan terkadang saking dengkinya dia datang ke dukun. Ya. Kemudian diminta supaya si dukun itu misalnya menyihirnya, ya, menteluhnya dan menyakitinya. Maka dari itu hati-hati akhi, yang namanya hasad itu berat, ya. Para ulama menyebutkan kenapa sampai terjadi hasad. Kenapa sih orang bisa hasad sama orang? Faqad dzakara al-ulama lil hasad sab'at asbab. Para ulama menyebutkan ada 7 sebab munculnya hasad. Ahaduha, yang pertama, al-adawatu wal baghdha. Adanya permusuhan dan kebencian. Iya. Adanya permusuhan dan kebencian. Ini bisa menimbulkan hasad. Tsaniha an yanala ahadun mansaban 'aliyan yartafi'u 'alaihi bih wa huwa la yatahammal. Yang kedua, temannya ternyata lebih cepat naik kedudukannya daripada dia. Ya, saya kok dari dulu pangkatnya cuman manajer aja. Teman saya kok cepat sekali bisa jadi general manager, jadi direktur. Ya, padahal masalah kerja mungkin lebih lama saya. Akhirnya hasad Pak kepada orang yang ya ternyata dia bisa lebih punya karir yang lebih bagus daripada dirinya. Atau misalnya di pasar persaingan dagang. Rupanya apa yang terjadi? Ya, teman antum sama dagangannya sama antum, sama-sama misalnya toko kelontong. Tapi kok teman saya lebih rame ya? Ya. Ini juga bisa akal Islam azakumullah. Tersaingi gitu, persaingan dalam kehidupan. Makanya kata para ulama, hampir setiap manusia pasti terkena penyakit hasad. Kenapa? Karena hidup manusia tidak lepas dari persaingan. Iya tidak? Iya. Sesama pedagang saingan enggak, Pak? Sesama ustadz juga saingan. Banyak-banyakan murid lah. Ya.
Ikhwatul Islam a'azakumullah. Kemudian salisuha, sebab yang ketiga kata beliau, an yakuna min tabi'ati istikhdamu ghairihi fayuridu zawala ni'mah amman yarghabu istikhdamahum. Dia punya kebiasaan, dia suka ya istikhdam ghairihi, menjadikan orang lain untuk membantu dirinya. Maka terkadang dia tidak suka kepada orang yang dia tidak suka untuk menjadi pembantunya, atau dia memang suka untuk membantu orang lain, kata beliau, dan dia tidak suka kepada orang yang dia bantu. Maka pada waktu itu bisa terjadi juga hasad tadi. Rabi'uha, yang keempat sebab munculnya hasad itu kata beliau at-ta'ajjubu. Iya. Yaitu merasa heran. Ta'ajjub dengan sesuatu. Seperti misalnya dia merasa heran, kok si fulan begini dan begitu. Ya, beliau mengatakan di sini bahwa itu pun juga bisa terjadi muncul hasad atau merasa kagum dengan sesuatu. Ta'ajub itu merasa kagum dengan sesuatu, Pak. Sebagaimana kisah sahabat tadi ya, di mana seorang sahabat yang sedang mandi di padang pasir, dan kebetulan sahabat ini memang kulitnya bagus, kemudian bentuk tubuhnya bagus. Nah, rupanya tidak sengaja sahabat lain melihat sahabat yang sedang mandi ini. Lalu apa yang terjadi? Sahabat yang melihat ini berkata, aku belum pernah melihat laki-laki yang kulitnya seperti perawan dari dia. Saking kagumnya itu dia sama si sahabat tadi lupa untuk mengucapkan barakallahu fi. Kagum. Akhirnya apa? Orang ini terkena penyakit lain. Hanya antum misalnya ngelihat, mobilnya bagus banget ya. Lupa antum bilang barakallahu fiik, tahu-tahu kempes itunya, bannya. Bisa terjadi, bisa, Pak. Ya. Antum lihat, bajunya bagus banget ya. Antum lupa baca barakallahu fiik, tahu-tahu robek bajunya, Pak. Bisa terjadi, bisa. Kenapa tidak? Ya. Ini diantara sebab akan menimbulkan ain, demikian pula hasad, itu ta'ajub. Ya. Sadisuha, yang keenam, hubbu riasah, cinta kedudukan dan ketenaran. Di mana ia merasa sudah terbiasa dihormati orang, dia punya kedudukan, tahu-tahu ada yang menyaingi dirinya. Maka yang seperti ini biasanya akan timbul hasad. Jangankan kita, Pak, ulama saja di zaman dahulu bisa terkena hasad loh, Pak. Itu sebab Imam Bukhari diusir dari kota Nisapur gara-gara apa? Ada yang hasad sama Imam Bukhari. Ternyata yang hasad sama Imam Bukhari bukan orang awam, bukan para penuntut ilmu, ulama. Karena melihat Imam Bukhari majlisnya, Masya Allah, ya, banyak sekali. Sampai-sampai majlis taklimnya dia kosong. Gara-gara kedatangan Imam Bukhari. Lama-lama, tadinya si ulama ini menganjurkan kepada muridnya, belajar kalian ke Bukhari, belajar. Tapi lama-lama yang namanya setan membisiki, Pak. Lama-lama muncul rasa dengki, muncul rasa tidak suka. Ya. Nah, inilah akhir Islam, azakumullah. Kemudian yang keenam, yang ketujuh, syuhun nafsi bil khair ala ibadillah. Di antara sebab munculnya hasad, kata beliau, yaitu bakhil terhadap harta. Orang yang punya sifat bakhil, cinta harta, rakus, itu paling mudah terkena penyakit hasad. Ya. Ikhwata Islam, a'azakumullah.
Lalu bagaimana akhi kalau kita terkena penyakit atau apa tanda-tandanya kita kena penyakit hasad? Kata para ulama, tanda kita kena penyakit hasad pertama, hati kita merasa panas kalau kita mendengar nama dia. Kalau kita mendengar nama dia, hati kita panas. Itu tandanya kita penyakit dengki, Pak. Berarti kita ya kena penyakit hasad. Yang kedua, tandanya apa lagi? Kalau ada kebenaran yang datang dari dia, kita tolak. Gara-gara kebenaran itu datang dari siapa? Orang yang hasad, yang kita hasadi. Makanya kan orang-orang Yahudi tidak mau menerima Rasulullah. Kenapa? Karena orang Yahudi hasad. Makanya Allah mengatakan hasadan min indi anfusihim, itu akibat daripada hasad yang ada pada diri mereka. Ya kenapa? Ternyata Nabi terakhir itu munculnya dari Banu Ismail, bukan dari Banu Israel. Akhirnya karena kedengkian itulah akhirnya yang menghalangi orang-orang Yahudi untuk beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Maka terkadang kita begitu, Pak. Ketika kebenaran itu datang dari orang yang kita dengki, kita nggak mau terima, kita nggak mau dengar. Itu berarti tanda dalam hati kita ada apa? Ada hasad dan dengki. Ya. Lalu bagaimana cara menghilangkan hasad dari diri kita? Ikhwatal Islam a'azakumullah. Orang yang terkena penyakit hasad, hendaklah yang dia ingat pertama adalah bahwasanya penyakit hasad itu dosa. Ingatlah akan azab Allah yang keras. Yang kedua, mintalah kepada Allah supaya dihilangkan rasa dengki dari hatinya. Yang ketiga, kata para ulama, ya, kalau kita dengki kepada seseorang, upayakan banyak mendoakan orang itu. Dari kejauhan kita doakan, semoga Allah merahmati dia, semoga Allah mengampuni dia, semoga Allah memberkahi harta dia. Kalau bisa, kita kasih hadiah. Ketika kita dengki sama orang, kita kasih hadiah aja udah. Saya yakin, Pak, hilang itu kedengkian yang ada dalam hati kita itu. Iya. Dan ketika kita bertemu, upayakan kita yang pertama kali mengucapkan salam, Assalamualaikum. Naam ya akhal Islam, a'azakumullah. Dan memang subhanallah ya, bahaya daripada hasad ini berat sekali. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk apa? Berlindung daripada orang yang terkena penyakit hasad. Ya, karena bahaya memang. Baik, kita masuk kepada surat Al-Ikhlas. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Katakan, dialah Allah ahad. Ahad itu apa sih, Pak? Hah? Ahad itu beda dengan wahid. Kalau wahid artinya apa? Satu. Yang namanya wahid berarti ada dua, ada tiga, ada empat gitu kan. Wahid, itsnain, tsalatsa. Tapi kalau ahad satu-satunya. Enggak ada kedua, enggak ada ketiga. Ini bedanya Allah antara ahad dengan wahid. Allah tidak mengatakan qul huwallahu wahid, tapi Allah mengatakan qul huwallahu ahad, karena ahad itu artinya satu-satunya, yang esa, yang tunggal. Qul huwallahu ahad. Dan ini ayat subhanallah akhi, agung sekali akhi. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan innaha ta'dilu thulutsal Qur'an. Bahwa surat Al-Ikhlas itu sama dengan sepertiganya Al-Qur'an. Ya. Bahkan mencintai surat ini akan menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Sebenarnya disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ada seorang sahabat yang menjadi imam di perjalanan. Setiap baca surat, setelahnya baca surat Al-Ikhlas. Setiap rakaat begitu. Lalu dilaporkan kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya, kenapa kamu lakukan itu hai fulan?
Kata sahabat ini uhibbuha ya Rasulullah. Aku cinta surat ini ya Rasulullah. Kata Rasulullah, hubbuka iyyaha yudkhilukal jannah. Rasa cinta kamu kepada surat ini membuat kamu masuk ke dalam surga. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah lah ahad, satu-satunya. Satu-satunya apa? Satu-satunya zat yang berhak disembah. Satu-satunya apa? Satu-satunya ilah. Satu-satunya Rabb. Satu-satunya zat yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada selain Allah yang menciptakan langit dan bumi. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah yang ahad. Ini menunjukkan tauhid. Sehingga akhirnya kita hanya berdoa kepada Allah saja. Kenapa? Karena kita meyakini Allah itu ahad, satu-satunya zat yang berhak disembah. Berarti doa kita hanya kepada Allah, tawakal kita hanya kepada Allah. Iya. Demikian pula berharap kita kepada Allah, cinta dan benci kita karena Allah. Maka itu konsekuensi. Orang yang mengucapkan qul huwallahu ahad, berarti dia harus menyatakan bahwasanya Allah satu-satunya zat, ilah yang berhak untuk disembah. Dan itulah makna daripada la ilaha illallah. Ya. Qul huwallahu ahad. Katakan dialah Allah ahad. Dalam Al-Quran Allah bertanya kepada kita, hal min khaliqin, apakah ada pencipta selain Allah? Tidak ada. Siapa yang menciptakan, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian? Allah. Siapa yang menghidupkan dan mematikan? Allah. Itu semua apa? Adalah konsekuensi daripada qul huwallahu ahad. Artinya Allah satu-satunya pencipta, Allah satu-satunya ilah, Allah satu-satunya apa? Raja di raja. Tidak ada raja yang memiliki kekuasaan yang luar biasa kecuali Allah. Allah satu-satunya yang maha sempurna. Allah satu-satunya zat yang bisa memberikan manfaat dan mudarat. Allah satu-satunya sebagai tempat harapan kita dan menggantungkan pengharapan kita. Allah satu-satunya penolong kita. Kita tidak butuh kepada selain Allah. Iya. Jadikan Allah satu-satunya dalam kehidupan kita. Maka ketika cinta kita, ya, ketika mencintai sesuatu seperti mencintai Allah, berarti kita belum merealisasikan qul huwallahu ahad. Allahus samad. Para ulama berbeda pendapat apa makna samad. Ya. Sebagian ulama mengatakan as-samad itu artinya tempat bergantung seluruh makhluk, dan ini pendapat yang paling banyak dari para ahli tafsir. Allah mengatakan Allahus samad. Allahus samad artinya Allah lah tempat bergantung setiap makhluk. Seluruh makhluk butuh kepada Allah. Siapa yang tidak butuh kepada Allah, Pak? Hatta orang kafir pun butuh kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak turunkan hujan saja kepada kita setahun, kering kerontang, mati banyak dia tumbuh-tumbuhan dan yang lainnya. Ya. Siapa orang yang mengatakan saya tidak butuh kepada Allah? Orang yang mengatakan demikianlah orang-orang yang sombong. Padahal dirinya sangat butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahus samad. Dan sebagian ulama ada yang menafsirkan as-samad alladzi la jawfalah. Iya. As-samad itu adalah yang tidak berongga. Karena manusia itu Allah ciptakan berongga. Sedangkan Allah itu tidak punya rongga. Dan ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah, namun banyak ulama mengatakan bahwa riwayat-riwayatnya tentang itu lemah. Ya. Allahus samad. Allah sebagai as-samad. Lam yalid wa lam yulad. Yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad.
dan tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, a'azzakumullah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah as-samad. Sebagian ulama juga menafsirkan as-samad itu as-sayyid. Ya. Sebagian ulama menafsirkan bahwa as-samad itu mempunyai makna as-sayyid. Ya, wallahu alam. Dan ini disebutkan oleh sebagian ulama, di antaranya Abdullah bin Buraidah, sebagian disebutkan oleh Imam At-Tabrani dalam Kitabus Sunnah, bahwa as-samad itu artinya alladzi qad intaha su'daduhu wa huwa samad, yaitu yang telah sampai kepada derajat yang paling tinggi dari kemuliaan. Maka tidak ada kemuliaan yang paling tinggi kecuali kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kemuliaan makhluk itu adalah kemuliaan yang rendah. Semulia-mulianya makhluk di dunia ini, Pak, tidak akan mengalahkan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan semua kemuliaan itu pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang diberikan kemuliaan di dunia berupa kedudukan, iya, hakikatnya Allah yang memberikan kepada dia kemuliaan tersebut. Maka dari itu jangan sampai kita mencari kemuliaan selain dari Islam dan iman. Ya. Kata Umar bin Khattab, kita ini suatu kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Maka siapa yang mencari kemuliaan dengan selain Islam, kata beliau, kalau kita mencari kemuliaan dengan selain Islam, pasti Allah akan hinakan kita. Makanya subhanallah, akhi azakumullah, ya. Allah yang mempunyai kemuliaan. Dan ayat-ayat Allah itu mulia. Orang yang mempelajari ayat-ayat Allah menjadi mulia. Orang yang beriman kepada Allah, Allah muliakan. Orang yang mempelajari ilmu-ilmu Allah, Allah jadikan dia mulia. Dan Allah memang yang punya kemuliaan akal Islam. Yang juga diantara makna as-samad, yaitu yang telah sampai kepada kemuliaan, apakah kemuliaan yang paling sempurna. Ya. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Ini bantahan dari orang-orang siapa? Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mengatakan katanya Allah mengambil anak. Allah berfirman, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu waladan subhanah. Mereka berkata, Ar-Rahman itu Allah telah mengambil anak. Maka Allah mengatakan subhanah, maha suci Allah. Berkata orang Yahudi, wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Berkata orang Yahudi, Uzair anak Allah. Wa qalatin nasara al-Masih ibnullah. Ya, al-Masih ibnullah. Berkata orang Nasrani, Al-Masih Isa itu, Nabi Isa itu putranya Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim. Itu adalah perkataan-perkataan dengan lisan-lisan dan ucapan-ucapan mereka. Yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl. Mirip dengan ucapan orang-orang kafir sebelum mereka. Ya. Ikhwatul Islam azakumullah. Allah tidak butuh anak. Kalau manusia butuh anak tidak, Pak? Butuh. Kenapa manusia itu memerlukan anak? Karena manusia lemah. Manusia ingin ada yang menggantikan. Manusia ingin agar ada yang bisa membantu dirinya. Karena manusia lemah, maka manusia butuh anak, ya. Bagi manusia, punya anak itu sempurna tidak? Coba, saya mau tanya sama antum. Manusia yang punya anak dengan manusia yang tidak punya anak lebih sempurna yang mana? Yang punya anak dong. Kalau nggak punya anak, mandul namanya. Ya. Orang yang mandul dengan yang nggak mandul lebih sempurna mana, Pak? Yang nggak mandul dong, yang bisa punya anak. Itu bagi manusia, kesempurnaan bagi manusia ini sesuatu yang sempurna yang, ya, karena kelemahan dia. Sedangkan Allah tidak butuh anak, Allah tidak butuh penerus. Maka Allah tidak akan pernah melahirkan dan tidak mungkin dilahirkan. Ya, makanya aneh kalau ada orang yang menyembah selain Allah sementara yang disembah itu dilahirkan.
bagaimana akan dikatakan itu Tuhan? La ilaha illallah. Namun orang-orang Nasrani berkata, oh, Nabi Isa itu putra Allah, buktinya Nabi Isa tidak punya ayah. Karena Nabi Isa tidak punya ayah, berarti ayahnya itu Allah, katanya. Maka Allah membantah apa? Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa itu sama dengan Nabi Adam. Kalau Nabi Isa nggak punya bapak, punya ibu. Nabi Adam nggak punya bapak, nggak punya ibu. Kenapa kalian tidak mempertuhankan Nabi Adam? Ya, Allah tidak pernah melahirkan dan Allah tidak akan pernah dilahirkan. Tapi Allah lah yang menciptakan segala sesuatu yang maha sempurna. Itulah Rabb kita dan itulah yang sesuai dengan fitrah dengan kita. Allahu a'lam. Ini saja yang bisa sampaikan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.